Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, hadratul muhtaram wal mukarram, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya, sedaya para masyayikh ingkang kepareng sanga rawuh. Ngarsanipun Bapak Haji Sarimun ingkang tansah kula hormati, tansah kula bekteni. Ngarsanipun sedaya para sesepuh, tini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang kepareng sanga rawuh. Ngarsanipun Kepala Desa Mulyosri. Ngarsanipun Bapak Sodikul Anwar ingkang tansah kula hormati sedaya. Perangkatipun Pamongpraja tansah kula hormati. Keluarga besar Bapak Mardi Ibu Supiah, dewa keluarga besan ingkang ijil saking Desa Prapa Kidul, Kecamatan Pituruh, Purworejo. Ngarsanipun Bapak Muhammad Sofir dewa Ibu Arafah. Kalian pengantin dunia akhirat. Allahumma. Pengantin dunia akhirat, pengantin mempelai berdua, Mbak Rosian Nur Siddiq Islamiardi kalian Den Bagus Mas Bakti Fajar Firmansyah. Mugi katetepaken kalian Allah Mbak Rosi Mas Bakti. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah, duriyah keturunan ingkang sholeh kelawan sholihah, alim kelawan alimah. Allahumma. Lan para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdin nahdiyat rahimakumullah. Monggo marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat pertolongan bincang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal. Mas Bakti Mbak Rosi, kula pribadi ngandani pengantin ya ora wani-wani. Bagaimanapun saya kapetang adiknya Mbak Rosi, adiknya Mas Bakti. Saya kuliah belum selesai. Tanggal lahir 27 bulannya bulan 4 bulan April tahun 2000. Umur 21 tahun. Besok bulan April 27 menginjak umur 22 tahun. Cuma karena pakai belangkon Raini keton tua. Alhamdulillah. Maka yang pertama saya derek ndedonga keluarga besaripun Bapak Mardi Ibu Supiah. Yang pertama saya niati ziyadah doa, ikut mendoakan, milu nambahi donga. Yang kedua adalah saya tak niati tabarukan karo pengantin. Karena bagaimanapun juga yang namanya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dijuluki sebagai pengantinannya. Ya arusal khafidaini ya muayyad ya mumajjad ya
imamal ya urusal khafiqaini, wahai Rasul, engkau bagaikan pengantin baru. Wahai Rasulullah, engkau bagaikan atau seperti pengantin anyar. Saya pernah ditanya, Mas, kenapa Rasulullah bagaikan pengantin baru? Karena kita bisa lihat di Mulyosri, di Perembun, di Pituruh Purworejo, bahkan sampai ke Cilacap sekalipun, orang yang paling baik akhlaknya nun sewu ketika jadi pengantin. Orang baik akhlaknya, baik secara ucapan ataupun tingkah laku ketika lagi jadi pengantin. Orang ngendel, mboten pitados, mboten percaya, mari kita buktikan. Sepreman-premane wong, sak galak-galake wong, sak seneng gelut-gelute wong, tapi nek lagi jadi pengantin tak jamin pasti orangnya anteng ngelesa. Tatoan gambar macan, tatoan gambar nogo sekalipun nek dadi pengantin tak jamin pasti anteng. Kon nganggo sarung manut, kon kublukan manut, pakai jas pengantin manut, kon salaman manut. Maka akhlak terbaik manusia hari ini adalah ketika jadi pengantin. Maka sampai Rasulullah dikatakan yang arusal khafiqaini, wahai Rasul, engkau bagaikan pengantin baru fi ini dari barat timur ataupun pengantin dunia, pengantin akhirat. Allahumma. Maka kita doakan bersama Mbak Rosi Mas Bakti, keluarga ingkang samaraba, sakinah mawaddah rahmah barokah, duriyah keturunan ingkang saleh kelawan salihah, Mbak Rosian Nur Siddiq Islam Yarti wa Mas Bakti Fajar Dimansyah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Walhamdulillahi rabbil Mas Bakti Mbak Rosi nikah. Saya juga pernah ditanya, Mas Ulin, apakah fungsi nikah? Saya yang ditanya, Quran yang menjawab. Fungsi nikah adalah sebagai pakaian, baju agama. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Hunna libasul lakum, seorang istri adalah pakaian. Libas itu artinya pakaian. Seorang istri Mbak Rosi adalah pakaian untuk Mas Bakti. Hunna, seorang istri, libasul lakum, pakaian untuk suami, dan suami adalah libasul lahun, pakaian untuk istri. Kalau kemudian suami istri diibaratkan seperti pakaian, pertanyaannya adalah, lalu apakah fungsi pakaian? Apakah fungsi pakaian kita pakai baju di Perembun, di Mulyosri? Quran yang menjawab. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa rishan wa libasu taqwa dhalika khair dhalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Khairul bariyah nadarah
صل على النبي محمد يا طيبة يا طيبة يا الأول يا نايس تجلالي ولا هوى نانا ولا هوى نانا ولا هوى نانا يا طيبة يا طيبة يا الأول يا نايس تجلالي ولا هوى ولا سيدي يا أبا بكر حبكم بالقيام ظهري يا عمر اقضي بعمري وكذا سيدي عثمان سيدي عثمان سيدي عثمان يا يا علي يا بن أبي طالب منكم مصدر المواهب يا غرار الأورى لحاجب عندكم أفضل الغلمان أفضل الغلمان أفضل الغلمان يا نايس أشيادي الحسن والحسين إلا النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا ولا هوى ولا هوى ولا هوى صلي وسلم دائما على صلي وسلم دائما ولا آلي ولا أصحابي من قد ولا آلي ولا أصحابي من قد أنا صلي وسلم دائما على عبادة صلي وسلم دائما على عبادة والآل والأصحاب
Nabi Muhammad. Rabbi sholli alaihi. Mas Bakti Mbak Rosi menikah. Quran Allah melambangkan pernikahan sebagai pakaian, libas pakaian. Maka kita di Perembun, di Pituruh, Purworejo, di Perembun, Kebumen, ketika kita pakai baju, fungsi menurut ulama tafsir ada dua fungsi pakaian. Yang pertama, fungsi pakaian kita memakai baju yang pertama adalah qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sau'atikum. Yang pertama kita pakai baju, fungsi pokoknya yang pertama adalah sebagai penutup aurat. Penutup kekurangan dalam tubuh kita, penutup sesuatu yang tidak pantas ditampakkan di muka umum. Aurat. Auratnya laki-laki baina surat wa rukbah, yaitu antara pusar sampai lutut, itu auratnya laki-laki. Antara pusar sampai nek cara dene kula ngarane dengkul. Sami. Dengkul dari pusar sampai lutut. Baina surat wa rukbah, antara pusar sampai lutut. Auratnya perempuan mana sampai mana? Sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu auratnya perempuan. Saya pernah ditanya Pak Haji, Pak Dewan, saya ditanya lari-lari kampus. Mas Ulin, saya tanya, ya. Saya laki-laki, ya. Terus, apakah sholat saya sah apabila ketika saya sholat cuma pakai sarung? Berarti orang nggo kaos, orang nggo klambi, kurang nggo sarungan tok. Sholatnya tetap sah, tapi ora patut. Sholatnya kan tanyanya sah. Sholatnya tetap sah selama gerakan sholat tidak terbuka dan tidak membuka auratnya. Selama gerakan sholat tidak terbuka dan membuka auratnya, maka sholatnya tetap sah, tapi ora pantes dan ora patut. Hebatnya Perembun, hebatnya Pituruh adalah masyarakat Jawa tidak hanya sekedar mengenal sah dan tidak sah, tidak sekedar mengenal boleh dan tidak boleh, lebih dari itu mengenal patut, ora patut, pantas dan ora pantas. Karena di masyarakat Jawa umumnya ada sesuatu yang boleh, ada sesuatu yang sah, tapi orang patut, tapi orang pantas. Contohnya apa? Contoh, ibu ke pasar, toko jam, beli jam, tumbas jam, jam tangan, papat. Tuku jam tangan kira papat. Jam tangan papat, maka tundangan jamnya dienggo kabeh. Tangan kiri, sikil tangan, sikil kiri. Tangan samar di berarti nopo jam kaki bukan jam tangan namanya. Apakah boleh? Boleh. Loh kok boleh? Jamnya jam ibu. Yang beli ibu, sing tumbas ibu, artone ibu. Monggo, itu kersane ibu, haknya ibu. Boleh saja. Tapi karena tidak pada tempat dan fungsinya, maka dihukumi ora patut dan tidak pantas. Ada yang lebih ekstrim Pak. Saya pernah ditanya gini Pak Dewa, Mas Ulin, ya. Saya orang Jawa, ya. Bapak saya kental orang Jawa, ya. Pertanyaan saya adalah, di desa saya menganut kepercayaan jangan barang gawe, ojo hajatan, ojo mantu ning bulan suro. Tukang nawi teng Perembun. Sami. Oke, ya. Menurut saya menjawab pertanyaan pemuda-pemuda milenial sekarang. Bapak saya, orang tua saya menganut kepercayaan jangan sampai, bukan tidak boleh. Saya katakan bukan tidak boleh, tidak melarang, cuma ngilari atau menghindari barang gawe, mantu bocah, boyongan umat, bangun umat di bulan suro, ning bulan Muharram.
Saya tanya ke anaknya, lebih sana alasannya nama korab barangkali bulan surah jere bakal kumin jere bisanya jam barangkali bulan surah mereka ini nyirorok idul mantu. Nun sewu, kita jangan sampai terhanyut dengan kepercayaan yang bersifat tahayul. Orang Jawa, nun sewu ini kita luruskan bersama-sama. Orang Jawa kenapa menghindari? Saya katakan bukan melarang, bukan tidak boleh, bukan saklek, enggak, tapi menghindari senang-senang, menghindari nikah, menghindari mantuk bocah di bulan Suro itu bukan tanpa sebab. Kenapa? Di bulan Suro yang namanya putune Kanjeng Nabi yang namanya Sayyidina Husain terbunuh dalam peristiwa Karbala. Sedaya keluargane Kanjeng Nabi putu-putune buyut-buyutan Nabi terbunuh dalam peristiwa Karbala. Mereka di tempatnya namanya Karbala, peristiwanya dikenal dengan peristiwa Karbala. Tanggalnya pira? 10 bulannya bulan Asyura, bulan Suro, bulan Muharram. Tanggalnya berapa? 10. Mulane wong Jawa kerasa melu dadi umat Kanjeng Nabi, masyarakat Jawa memperingati peristiwa itu ono sing gawe bubur abang, bubur putih, bubur abang lambangi gede, bubur putih lambangi balung. Putune Nabi yang namanya Sayyidina Husain kepalanya terpisah antara sirah dan badan, terpisah dalam peristiwa Karbala. Mulane kita orang Jawa kerasa melu umat Kanjeng Nabi ikut berkabung, ikut berduka Kanjeng Nabi pada tanggal 10 bulane Asyura, bulane Suro, bulane Muharram. Cekel wong Jawa bulan Suro aja nggo seneng-seneng, tapi bulan Suro nggo njaluk selamat karo Gusti Allah. Acarane kok bulan Suro, selamatan keluarga, selamatan desa, ruwat bumi, sedekah desa, sedekah bumi. Yang intinya adalah nyuwun selamat wilujeng karo Gusti. Jadi semuanya kita punya alasan, tidak hanya sebatas tentang tahayul. Bulan Suro ngilari, bukan tidak boleh, tapi menghindari kalau bisa. Karena ada sesuatu yang boleh, tapi orang pantas tadi kita budaya Jawa tadi kita ikut Rasulullah, ikut berkabung berduka atas dukanya Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi. Yang pertama fungsi pakaian menutup aurat. Maka fungsi nikah Mbak Rosi Mas Bakti adalah sebagai penutup kekurangan satu sama lain. Yang namanya manusia tidak ada yang sempurna. Laki-laki ya ora sempurna, wong wedok ya apa meneh ora sempurna. Ning dunya sing sempurna mung siji tok. Apa kuwi Mas Bakti? Rokok. Sing sampurna mung rokok. Sampurna. Mulane nun sewu, yang namanya pernikahan, mulane nun sewu adalah seperti sendal, seperti sepatu. Sandal kanan saja tidak bisa dipakai, kiri saja ya tidak bisa dipakai, kanan dan kanan tidak bisa dipakai. Mulanya saling melengkapi kanan dan kiri. Ketika dipakai maka berjalan juga melengkapi, kanan dulu kemudian kiri menyusul, tidak bisa bareng. Maka itu rumah tangga adalah saling menutupi kekurangan dalam kehidupan rumah tangga dengan kelebihannya masing-masing. Yang pertama adalah menutup kekurangan dalam rumah tangga, saling menutupi kekurangan. Bahkan Kanjeng Nabi memperingatkan Mas Bakti, Mbak Rosi, inna syarrun nas indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila mar'ati yufdi ilaihi summa yansuru siroha. Besok nang dina kiamat Gusti Allah orang mandang, orang bakal memandang wajahnya siapa? Wajahnya laki-laki dan perempuan yang ketika jadi satu saling menyayangi, saling mengasihi, ngedengti guyub rukun, ngedengti rantang runtung. Summa yansuru siroha, tapi kemudian mereka saling mengumbar kejelekan satu sama lain. Apa contohnya?
Barang wis pisah pada saling menjelekkan. Barang wis ora bareng pada saling menjelekkan satu sama lain. Diperingatkan oleh Kanjeng Nabi besok wong sing iki modele ora bakal dipandang wajahnya karo Gusti Allah. Fungsi pakaian pertama nutup aurat. Yang kedua, fungsi pakaian kita di perempuan adalah risha. Napa niku? Perhiasan. Bagaimana Bang Lurah pakai dasi yang indah, pakai jas yang luar biasa saya. Ranota dicoro pakai nggih manik-manik hebat masyaallah. Kenapa enak disawang, enak dilihat. Begitu juga dalam hidup rumah tangga, saling memperindah kehidupan rumah tangga, bukan sebaliknya memperburuk permasalahan dalam rumah tangga. Nih fungsi nikah, yang pertama adalah nutup kekurangan, saling menutupi. Yang kedua saling memperindah dalam kehidupan berumah tangga. Allahumma. Doanya Mas Bakti dan Mbak Rosi, doanya tidak banyak. Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah dari kata sakana yaskunu sakinatan, artinya tenang. Bahkan di dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab mengatakan sakinah dari kata sikin. Sikin itu artinya pisau. Jadi ini nang Mulyo Sri ono bapak jenenge Pak Sikin, berarti artinya Pak punya pisau. Sikin artinya pisau. Loh, kenapa pengantin diibarat seperti pisau? Kita perhatikan. Kenapa pengantin diibaratkan seperti pisau? Perhatikan dulu. Ayam sebelum kena pisau, ayam karena belum kena pisau, ayamnya masih gelem pecicilan. Tapi ini kena pisau pasti anteng. Karena wis kenal, begitu juga dengan pengantin. Pengantin nek kurang nemu jodoh nek biasa nek isi gelem pecicilan. Bisa jadi Mbak Rosi sebelum menemukan Mas Bakti, bisa jadi Mbak Rosi isi gelem pecicilan. Sebaliknya Mas Bakti sebelum menemukan pisau, menemukan Mbak Rosi, bisa jadi Mas Bakti esi gelem pecicilan. Tapi sekarang sudah kenal besok, sudah kenal sakinah, kepada hidup yang tenang anteng. Jere Mbak Rosi kepada Mas Bakti, Mas, tidak ada laki-laki yang tampan kecuali engkau wahai suamiku. Sebaliknya Mas Bakti pada Mbak Rosi, Dek Rosi, tidak ada istri yang solehah, tidak ada wanita yang cantik kecuali engkau wahai bidadari surgaku. Itu al-qalbu mutayyam bi'wahan nabi ya nabi wa salla wa sallam ala wahan nabi ya nabi nabiyina al-mukarram nabiyina al-musharraf طال العربي طال العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا نبينا المشرف طال العربي سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخديجة الكبرى وفاطمة الزهراء سعدنا في الدنيا فوزنا في الأخرى بخديجة الكبرى وفاطمة
hidup penuh ketenangan. Yang kedua, doa kita adalah kepada Mas Bakti Mbak Rosi adalah mawaddah. Mawaddah itu artinya cinta, tapi mahabbah juga cinta. Tapi pertanyaannya, kenapa kita mendoakan pengantin pakainya mawaddah bukan mahabbah? Wong nyatane loro-loro ini bodoh-bodoh artinya cinta. Kalau pakainya mahabbah, mahabbah adalah cinta. Menurut orang Jawa mahabbah tresno kaperan telung perkara. Siji, tresno wicitra. Loro, tresno widunya. Telu, tresno wiyono. Siji, wicitra, cinta karena dasarnya adalah wajah. Kedua, cinta karena widunya, karena bandadunya harta benda. Yang ketiga, mahabbah, wicitra, widunya, wiyono. Wiyono sakan tembung artinya adalah pangkat. Cinta karena wajah, yoran dadi. Kenapa? Cinta karena wajah yang namanya rai, wajah, muka, pasuryan, ono umure. Perawan umur 21 tahun mulai keton ayune. Bujang 21 tahun keton imut-imute kados kula. Jangan dewek lah. Sapa meneng ora pakai dewek. Umur 25 tahun. Yo. 24, 25, 26 pengantin, masyaallah. Soro kemau lagi nedang-nedang lagi mekare-mekare. Beranjak umur 30 tahun yang namanya pipi, ya Allah, coro aspal mulai ngelotok. Coro aspal. Umur 40 tahun, 50 tahun, ya Allah, budul. Yang namanya wajah, ono umure. Cinta karena yang ada umurnya, ya udah bisa. Cantik banget, cinta banget, ilang ayu nih, ilang cinta nih, itu mahabbah, wicitra. Yang kedua karena widunya, karena harta benda. Cinta karena benda, harta benda, yaudah dadi. Cara wong Jawa bondo dunya cakra manggilingan, rezeki iso mati, dunya iso lunga, pangkat derajat iso miligat. Karena apa? Dunya isine munggo gentenan. Cinta karena harta, ada uang abang sayang, gak ada uang cemburuan blumbang. Karena harta. Yang ketiga karena pangkat wiyono, jangankan terima lurah, jangankan terima camat, jangankan terima bupati. Jabatan Indonesia tertinggi Pak Presiden Soekarno, Insinyur Soekarno, Presiden selikur tahun dari 45 sampai 66. Mudun ganti selanjutnya Pak Jenderal Sinten Soeharto dari 66 sampai 98. 32 tahun mudun dunia mungkin tenan. Aja mana terima RT, aja mana terima kadus. Pernyataan presiden begilir gumanti yang namanya dunia sifatnya untuk gentenan. Cinta karena harta orang ganti pangkat ngomong malih. Makanya cinta kudune mawaddah. Mawaddah sih apa itu Mas Ulin? Mas Bakti takwa. Cinta karena mawaddah, ngendikan yang guru kulo simple. Mawaddah adalah cinta yang berangkatnya krono Allah. Ada apa-apa masalah dalam rumah tangga, kembalikan ibadah krono Gusti Allah. Contoh, sekarang Mbak Rosi lagi ayu-ayu nih, pengantin nanya, pipine mulus, tangane halus, kulite kencang dan sebagainya. Perawan masih muda, esi ngompong pengantin anyar. Barang let punya anak, let nikah berapa tahun, tangan wis ora halus, pipi wis ora mulus. Kalau cintanya Mas Bakti bukan karena Allah, bukan mawaddah, bahaya. Pasti Mas Bakti punya pikiran, di Rosi ora kaya zaman ini, wis ora mulus maning, wis ora halus maning. Bagaimana kudune mawaddah? Kembalikan kepada Allah. Mas Bakti harus punya pikiran mawaddah, kembalikan kepada Allah. Bagaimana Mas Bakti? Oh, Dek Rosi, siki tangane ora halus wajar, pipine ora mulus wajar, awake lebar wajar. Zaman perawan bisa merubah awak, awaknya ramping.
awake seksi, awake aduhai. Bareng gue anak ngedeper. Indo lebar. Oh, mulai nopo. Karena semuanya kan ada tingkatan-tingkatannya masing-masing. Wong wadon umur selawe tahun, berat badannya antaranya 30 sampai 40, itu namanya gizi buruk. 40 sampai 50 itu namanya kurang gizi. 50 sampai 60 itu yang namanya pas. 60 sampai 70 mandang lemu sithik. 70 sampai 80 Lebo kuburan. aduhai. 80 sampai 90 itu yang namanya bahenol. 90 sampai 100 gapura kecamatan. Mulai nopo ngapunten kalau cintanya Mas Bakti bukan krono Allah ya udah dadi. Bagaimana? Mas Bakti pikirannya adalah pikiran mawaddah. Kembalikan kepada Allah. Oh wajar. Garwaku Dek Rosi tangannya orang halus, wajar bendina ketika seorang istri di rumah cekelane nopo, cekelane deterjen rinso nang tangan selat suwe panas tangan selat suwe tangannya jadi orang halus orang mulus manik. Ngibadah dalani Allah lantaran cuci baju bekti seorang istri kepada keluarga, ibadah seorang istri di jalannya Gusti Allah bendina tangannya cekelane rinso, pegangannya adalah mutru, panci, minyak goreng, sebagainya. Tangannya selama kelamaan orang halus, orang mulus. Kenapa? Ibadah di jalan Allah, tugas orang istri dalam rumah tangga. Sebaliknya, Mas Bakti sekarang ganteng, katus kudo, praso. Cuma lebih ganteng Mas Bakti karena wis payu. Karena wis payu. Mas Bakti sekarang wangi, dari Jawa dia mambuni nopo wangi melati aroma luar biasa, aroma pengantin, luar biasa, wanginya pengantin anyar. Tapi ketika sudah lama pernikahan, mambuni seorang wangi maning Mbak Rosi, mambuni nopo masukin, ya beda mambuni, PPO, minyak lawang, balsam, kampak, koyo cabe. Beda lagi mambuni seorang wangi maning. Harusnya Mbak Rosi punya pikiran mawaddah, kembalikan kepada Allah. Oh, siki Mas Bakti wis ora wangi meneh yo wajar. Kenapa? Siki mambune PPO, mambune minyak lawang, mambune minyak kayu putih, mambune balsem, mambune minyak urut, wajar. Awake sakit, awake pegel, mulane butuh tak pijeti, mulane butuh tak tablek koyo capek. Kenapa? Awake pegel mereka kerja karena nafkahi keluarga, ibadah di jalan Allah, tugas seorang suami dalam rumah tangga menafkahi keluarga, mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi ada apa-apa kita kembalikan pada Allah, itu yang dikatakan mawaddah. Berangkat mobil tuh krono Allah. Ada apa-apa dalam rumah tangga, kembalikan kepada Allah, ibadah nengkalane Gusti Allah. Sandarannya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu. Itu yang dikatakan sebagai mawaddah. Yang ketiga warahmah. Warahmah bukan urusannya Mas Bakti, bukan urusannya Mbak Rosi, itu urusannya Allah. Yang diberikan kepada siapa? Diberikan kepada dua insan yang mampu melaksanakan hidup dalam rumah tangga, hidup yang sakinah dan mawaddah. Dan warahmah adalah bonus dari Allah kepada Mas Bakti dan Mbak Rosi, hidup anteng dan mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Nadanya Ros sepiro nadanya. Setelah nikah Mbak Rosi, Mas Bakti punya tugas gawe putu untuk Pak Mardi dan Bapakmu Sofir. Lareng kang solih-solihah tercetak tidak semudah bolak-balik telapak tangan. Butuh yang namanya tata cara. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
ذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين والحمد لله ربي قلبك المياس يا عمري يا غصين المارق اليسر قلبك المياس يا عمري يا غصين المارق اليسر انتهى الناس في نظري جل من سواك يا قمري يا رسول الله سلام يا ربي يا رسول الله سلام عليك وفتياتي والضلال يا soleh bagus antine karana mapan sari ilmune kang arana soleh bagus antine karana mapan sari ilmune laku toreko lan ma'rifate uga areko tanji rasane ya Rasulullah ya Rabbi ya Rasulullah salamun ya Rabbi Sallu ala Nabi Muhammad. Anak yang soleh-solihah adalah penolong orang tua sampai di kuburannya. Mulanya penting sangat Mas Bakti dan Mbak Rosi mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah warahmah dan mencetak generasi yang soleh dan solehah. Karena yang mendoakan orang tua ketika orang tua dalam kubur tidak lain adalah keturunan. Saya pernah ditanya, Mas Ulin, ya, apakah doanya orang hidup kepada orang yang mati doanya sampai? Doanya sampai. Teman kamu saya tanya, jadi bukan Fatihah NU, ya tapi yo kepengen ngaji tanya. Apakah doanya sampai? Apakah Kanjeng Nabi mengajarkan kirim doa kepada orang yang sudah meninggal? Ngapun tak. Dingendikani kali Romo Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PBNU Jawa Timur. Kanjeng Nabi dan sahabat melakukan perjalanan melewati sebuah makam. Kemudian Kanjeng Nabi ngendek sahabat supaya berhenti. Ngendek sahabat, "Ya Rasul, ada apa?" Mari kita mendoakan untuk kain mayit sing menggunakan jero kubur. Lah wonten napa ya Rasul? Iki lagi nampa siksa kubur. Kanjeng Nabi berdoa diaminkan oleh sahabatipun derekaken mendoakan untuk mayit sing manggoning jero kubur. Kanjeng Nabi mengajarkan doa untuk yang sudah meninggal, bahkan ziarah kubur ini kuburane. Setelah Kanjeng Nabi ndonga, Kanjeng Nabi nyempal pelepah kurma sing esi teles, sing esi ngemu banyu. Selama kemudian disempal pelepah kurma yang masih ada airnya, tancapkan di atas kuburannya. Jelem. Sirinya adalah selama iki pelepah esi ngemu banyu nih makhluk Gusti Allah nyuwun ngapura karo Allah, njaluk ngapura kanggo mayit sing manggoning jero ning kubur. Ini dalil kita orang Jawa nek maring mangkat kuburan ziarah kubur padha nggawa kembang. Selama kembangnya sing ngemu banyu berarti nopo? Sama halnya dengan pelepah kurma, banyu nih makhluknya Allah jadu ngapur kanggo mancing mengguni ngalam kubur. Bahkan ketika Romo Kiai Haji Khalwani Nawawi Berjan, beliau ngendika menambahkan bahwa mangkat ziarah kubur kok gawa kembang sunai ganjaran sunai double.
Yang pertama dari Kanjeng Nabi ketika pakai pelepah kurma sing isi keteles sing ngemu banyu. Yang kedua yang namanya bunga kembang kae gandane wangi. Wangi adalah kesunahane kesenengane Kanjeng Nabi. Yo, jadi doanya sampai, apalagi doanya anak mari wong tua, awaladin sholihin yad'una, atau anak-anak yang soleh-soleh sing pada gelem medundu dungo doanya sampai mesti kutul. Maka saya cuma mengatakan, Mas, jenengan orang cocok tahlilan orang masalah. Orang seneng ziarah kubur, monggo itu pilihan masing-masing, nafsi dewek. Monggo pilihan, itu pendapat jenengan, monggo. Orang seneng yasinan yang mana, orang seneng tahlilan yang tidak masalah, orang seneng ziarah kubur yang bukan masalah. Tapi kemudian ketika cocokan itu jangan sampai mengatakan doanya tidak sampai. Tetap doanya sampai. Perkara orang cocok tahlilan, monggo. Orang senang ziarah kubur terserah. Tapi jangan kemudian menjelek-jelekan bahwa mengatakan doanya tidak sampai. Kanjeng Nabi mengajarkan dungo, juga mengajarkan ziarah kubur, mendoakan mayit sing manggone alam kubur. Orang cocok ora masalah. Tapi jangan kemudian menjelek-jelekan. Do elingo iki zamane wis tuwa. Tontonan agama do dianggep kuno. Lakonono ajarane wali songo. Sing ora kersa aja nyacat aja ngino. Ajarane wali songo werna-werna. Zikir tahlil kirim donga lakonono. Maca Quran lan sholawat kulinano. Ziarah kubur aja nganti dilalekno. Istighosah lan wirid dan diterusno. Manakiban lan yasinan diamalno. Donga kunut subuh aja ditinggalno. Boleh ngaji kitab kuning temenono. Allahumma ana carane dakwah kelawan budaya. Umpamane kaya Sunan Kalijaga pituture mlebu ati ora krasa. Tuntunan agama bisa diamalno. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya dakwah para wali alon-alon. Mulane ketika bapak ibu betul lare alit anggene kula Mas Ulin nggih niki putrane kula umur 5 tahun. 5 tahun lare kula seneng wayang. Kula matur alhamdulillah seneng wayang. Nggih mulai belajar dalang. Kadang nek nonton YouTube nonton perjalanan karo nirokna bocah 5 tahun nirokna suara wayang. Oh. Oh bocah 5 tahun, jane kepengen nirokna suara buta. Oh, aslinya pengen kayak gue. Tapi udah bocah 5 tahun dia bisa nurut. Oh. Jadi kepengennya suara buta Gandarwo kayak Bung Karno. Oh, suara buta. Suara Werkudara gede dhuwur. Atas pengantin kaku gede dhuwur, Pak Lurah, Pak Dewa, gagah gede dhuwur. Suaranya ya gede, gagah wibawa. Iya aku Brotoseno, iya Gajah Seno, iya Jagal Wilowo, iya Putut Pujo Iri. Itu kan Raden Janaka, cilik gering putih dhuwur blangkona, Janaka. Pengantin blangkona. Loh, Janaka. Oh, Pranata Dicara masyaallah. Ingkang Janaka. Ingkang putra kula nyadong dawuh-dawuh pangandika kados napa kanjengipun ingkang kados pundi dawuh menapa ingkang bakal kula tampi. Raden Janaka. Nek wayang galak, dosa mungko Baladewa. Kula seneng wayang galak, walaupun kula asline ora tenggal. Nyuwun kan asline kalem, Pak. Kula asline kalem. Kalem nek lagi turu.
Nah, itu aslinya kan lemak dewan, tapi karena suara wayangnya kudu bisa galak, bala dewa. Popo Prabu bala dewa. Iya jagat dewa Pandoro, iya jagat Pramudita. Ulah dalah. Wah, gila. Iku Prabu bala dewa. Makanya kalau matur mah, laras seneng wayang alhamdulillah. Berarti ada generasi penerus seneng budaya, ya mulai budaya. Tapi ngendikane guru saya terus badan jenengan. Napa Mas? Lare seneng wayang silakan, belajar dalam silakan, tapi yang pertama ngaji wajib. Ngaji ini tetap kudu wajib temenan. Perkara ngaji wajib, perkara budaya seneng wayang sambil berjalan saja. Dinikmati saja. Saya sendiri tidak ada keturunan dalang Pak Dewan, sama sekali saya tidak ada keturunan dalang. Mung seneng wayang. Itu pun saya sejak SMP lebih seneng wayang, lebih suka wayang. Tidak dari kecil, saya tidak ada terah dalam sama sekali. Jangankan terah dalam, terah seni pun saya tidak ada. Bapak kulo lulusan pondok, mucal Tangerang Rena, derek-derek nyebarkan Islam Tangerang Rena saking pondok Sugihan Maniko. Kulo keturunan kiai wonten, keturunan mubalik nggih wonten, tapi keturunan dalam sama sekali tidak ada. Makanya kulo mung seneng wayang, mung dolanan wayang saja, mung dilala ditanggap. Benar itu dilala ditanggap. Nggih, Masya Allah, badai teng tersobo gagal karena ada masalah. Oh ini badai dalang, ringkong dundur malih. Nggih, nun sewu. Lari belajar dalam silakan saya dukung. Lari pengen belajar dalam tanggung niku tak siap clear. Wayang ada silakan, kotak ada, gamelan silakan ada, belajar silakan. Tapi gini ku, makanya teng musola yang ler kulo, gubuk kulo. Ada TPK, lari ngaji juga, ajamu seneng wayang tapi juga ngaji. Kan hebat ketika suara dalam yang rata-rata saya tidak hanya untuk dalam saja, tidak hanya untuk mocokan saja, tapi gue maca Quran, Quran, syukur-syukur ngimami. Dalam rata-rata suaranya apik ke suara dalam lebih pantas lagi untuk الذي يعزمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Nadanya kayak Lukman. Kita menggugah budaya kembali minum Jawa, ojo ilang Jawane digawe palaran monggo. Ngerti yo sifat pangeran kang wis nyipta gumelare bahwa Mbak Rosi sudah naik derajatnya sebagai seorang istri, dan orang yang paling gampang masuk surga adalah seorang perempuan yang titelnya seorang istri apabila Mbak Rosi memenuhi syarat 3 perkara.
Wong wadon gampang swargane asal pegangan 3 perkara. 1. Sholat fardhuha. Yang kedua wa shammat syahruha. Yang ketiga wa ata'at zaujaha. Yang pertama wong wadon kok sholat fardune apik. Yang kedua wa shammat syahruha, puasa Ramadane bagus. Yang ketiga wa ata'at zaujaha, kepada suami sing manut sing taat. Wong wadon kok salate apik, seorang istri kok salat fardune bagus, puasa Ramadane tepat komplit, kemudian kepada suami sing taat. Wong wadon kaya niki mati swaya-waya, surga masuk surga, kecekel surga lewat pintu mana saja. Allahumma amin. Dan besok Mbak Rosi, saya pernah ditanya, Mas Ulin, saya punya anak perempuan ya, akan nikah. Apik-apike nek nikah bocah nang bulan apa nek cara jenengan? Bulan Syakban. Ngoten, iya. Kabeh bulan apik. Kabeh bulan apik. Tapi kalau menurut guru-guru kula ngendika apik banget ning bulan Syakban. Maksudnya bagaimana? Tenang go sangu ibadah nang bulan Ramadan. Dadi awane yo ibadah, pemine ya komplit nggih. Nggih, dadi full ibadah dalam bulan suci Ramadan. Mulane apik-apike nikah nek saged nggih bulan Syakban utawa wingi bulan Rajab, bulan Syakban ben napa kersane bisa nggo sangu ibadah komplit di bulan Ramadan. Allahumma amin. Siji salate apik subuhan dilakoni ketika 1 Syawal besok Mbak Rosi. 1 Syawal Mbak Rosi sholat subuh, rampung sholat subuh Mbak Rosi menyiapkan pakaian suami Mas Bakti. Ketika Mas Bakti wungu nindra bangun tidur, Mas Bakti lajeng wudu, kemudian sholat, kemudian sholat subuh, kemudian mandi, kemudian dipakai yang disiapkan pakaian oleh Mbak Rosi. Kemudian sunnahnya Idul Fitri besok Mbak Rosi adalah menyiapkan unjukan untuk Mas Bakti. Kenapa? Sunnahnya sholat Idul Fitri kon pada makan dan minum sebelum berangkat sholat Id. Beda kalau sholat Idul Adha. Kalau Idul Adha sunnah makan dan minum setelah sholat rampung. Itu sholat Idul Adha. Kanjeng Nabi juga mengajarkan, Kanjeng Nabi kalau berangkat sholat Idul Fitri pasti makan minum orang ketang banyu putih tegukan untuk membatalkan puasanya. Dan Kanjeng Nabi tidak makan minum ketika sholat Idul Adha kecuali setelah sholatnya selesai. Berarti sunnahnya Idul Fitri besok Mas Bakti Mbak Rosi adalah makan minum, menyiapkan minuman, unjukan wedang untuk Mas Bakti. Ketika umpama seorang istri halangan tidak berangkat sholat Idul Fitri karena halangan, yang berangkat suami, ada yang tanya, apakah seorang istri boleh cium tangan suami berangkat sholat Idul Fitri? Kalau nyucuk tangan bojo berarti wudune batal. Saya pernah ditanya, kenapa wudunya batal padahal kan suami istri ya? Tapi kenapa batal? Karena suami istri tetap dihukumi bukan mahram. Karena boleh dinikah, mulane bukan mahram. Luar biasanya Islam adalah Mas Bakti nyentuh Mbak Rosi wudune batal. Tapi kalau nyentuh Ibu Sophia, kulitnya kesentuh salaman Ibu Sophia, malah wudune ora batal. Karena mertua adalah mahram. Tidak boleh dinikah, haram dinikah. Mulane mertua hanyalah istilah. Mertua hanyalah istilah, hakikannya adalah wong tuane dewek. Mertua hanyalah istilah, hakikatnya adalah wong tuane dewek. Mbak Rosi tentu kulitnya Mas Bakti batal wudune. Kenapa? Suami istri tetap dihukumi bukan mahram. Si kadang sok salah paham mbak-mbak mengatakan mahram dan muhrim.
mahram dan muhrim. Kalau muhrim, muhrim adalah orang yang melakukan ihram ibadah haji dan umrah, itu muhrim. Kalau mahram adalah orang-orang yang haram dinikah, baik karena faktor nasab keturunan, kedua faktor sepersusuan, yang ketiga faktor pernikahan tadi, nyentuh bojo kudune batal, nyentuh mertua malah orang batal, karena mertua hanyalah istilah, ya kan yang adalah wong tua dewek tidak boleh dinikah mertua. Yo, nonton. Tadi nopo Mas Bakti ketika tindak pembarosi halangan berarti tidak perlu nyucuk tangan. Nyucuk tangan kudune batal berarti Mas Bakti kudu gelem wudu. Misalnya pengen jaga wudune ora usah cium tangan tapi cukup salaman pamit jarak jauh. Cium tangan jarak jauh. Mas Bakti tindak Mbak Rosi di rumah karena tadi halangan tidak bisa berangkat, tidak berangkat sholat Idul Fitri. Dan ketika Mas Bakti kondur, pertama orang yang dimintai maaf Mbak Rosi wajib Mas Bakti nembe wong tuane dewek. Wa ato'at zaujaha, taat kepada seorang suami, syarat wong wadon mlebu teng swargane Gusti Allah. Itu yang tadi karena halangan tidak berangkat. Sekarang kalau Mbak Rosi berangkat kabeh wong wadon sing berangkat sholat Idul Fitri besok, batalkan puasanya dulu, satu. Yang kedua, mukena dipakai dari rumah. Sunnahnya Idul Fitri mukena dipakai dari rumah. Nomor 3, sunnahnya sholat Idul Fitri adalah berangkat sholat, berangkat dan pulang kalau bisa lewat jalur yang berbeda, apabila memungkinkan. Kenapa maksudnya? Mangkar mari masjid sholat Idul Fitri jalur A ketemu dulur A. Sunahnya lagi jalan kaki. Sunahnya lagi jalan kaki apabila rapati ado. Tapi ben ganjaran ya jalan kan kaki, sunahnya lagi jalan kan kaki. Ben apa? Ketemu dulur A, salaman karo dulur nang dulur A. Kondur lewat dulur jalur B, ketemu dulur B, jadi ketemu kana ketemu kene pada salam-salam dari ngapuran-ngapuranan Allahumma. Lah inilah kulon jenengan alon-alon ngaji bareng kali anak lanang ibu nggih. Ngaji bareng Masya Allah, apalagi ini besan dari Pituro Purworejo. Pulau cinta Kebumen, Pulau cinta Purworejo. Gemien Kebumen niku namanya Ngarang, Purworejo Gemien jenenge Semawung. Yo. Kemudian Wonosobo Gemien jenenge Lemah Dhuwur. Mien terkenal dari zaman dulu ratu-ratu ning Jawa asale kang Purworejo. Pituro Purworejo asale orang mung Purworejo tapi juga Purworojo. Namanya adalah Ratu Rojo, keturunan saking Mataram kuno. Namanya raja terakhir namanya Sawelukolo. Sawelukolo kuwe duwe anak pirang-pirang, diantaranya adalah Sri Panuwun. Sri Panuwun duwe anak wadon namanya Nyai Ratu Wetan, diparingi wilayah Galuh, dadine Pagaluan, dadine Pagelenan, dadine Bagelen. Terkenal Nyai Ratu Bagelen. Dipun karo kali pangeran saking Ngombol namanya Awu-Awu Langit. Makanya kulo wong Cilacap, bocah Cilacap tapi lagi belajar tentang Purworejo, tentang Kebumen, tentang Jawa. Men wong Jawa aja ilang Jawane. Kemudian Panuwun tadi bapaknya Nyai Bagelen duwe adik, berarti paman utawa lilike Nyai Ratu Wetan namanya Tunggul Ametung. Tunggul Ametung kuwe duwe bojo namanya Ken Dedes. Pernikahan itu punya anak namanya Anusopati, nurunaken Ronggowuni, nurunaken Kertanegara. Kertanegara nurunaken anak wadon cacahe 4. Kemudian punggawane yang namanya Ken Arok seneng karo bendarane niku Ken Dedes. Akhirnya dikundul melayu nang Ken Arok.
dibojo duwe anak namanya nggih niku Maesa Wongateleng nurunaken Maesa Cempaka nurunaken Lembutal nurunaken Raden Wijaya anake Kertanegara sing papat cacahe dibojo kabeh karo Raden Wijaya. Dari Gayatri nurunakan anak-anak sampai ke Majapahit. Ratu Terakhir Majapahit namanya siapa? Namanya nggih niku Brawijaya V garwa karo garwa dari Maluku yang namanya Dewi Wandansari. Pernikahan itu punya anak namanya Bondan Kejawan. Garwa Dewi Nawangsih putra Ki Ageng Taruh karo Dewi Nawangwulan seorang anak lahir namanya Getas Pendawa nurunaken Ki Ageng Sela nurunaken nggih niku Ki Ageng Ngenis nurunaken Ki Gede Pemanahan murid Sunan Kalijaga pemanahan nurunaken Panembahan Senopati nggih niku Danang Sutawi Joyo. Majapahit duwe putra namanya Hadi Prabu Hanyokrawati nurunaken Sultan Agung Hanyokrokusumo nurunaken nggih niku Amangkurat I nurunaken Sri Susunan Pakubono I nurunaken Amangkurat IV. Dari Amangkurat IV dipecah dadi loro Jogja karo Solo. Jogja Mangkubaran Pakualaman, Solo Mangkunegaran Kasunanan. Singkang wilayah Jogja gini keturunan Amangkurat IV yang namanya Hamengkubuwono I nurunaken Hamengkubuwono II ganti Hamengkubuwono III HP3 garwa selir namanya Dewi Mangkorowati lahir seorang anak tanggal 11 bulan November tahun 1785 seorang anak namanya Raden Mas Mustohar bareng gede namanya Raden Mas Ontowiryo bareng berjuang namanya Pangeran Diponegoro. Wong Jawa aja ilang jawane mulane alon-alon kita belajar agama yo aja ninggalake kelawan jawane ben kula jenengan dadi generasi masa depan akan datang anak-anak kita di Rembun di Pituruh Purworejo juga adalah anak-anak sing ngerti tentang sejarah ben mampu dan mau menghargai jasa para leluhur sing manggon ning alam kubur sak menika menghargai jasa para pahlawan negara maupun pahlawan agama amin Allahumma. Muga-muga barokah ngaji bareng Mbak Rosia Nur Siddiq Islam Miyardi kalian Mas Bakti Fajar Dimansyah dadosaken keluarga sakinah mawaddah warahmah barokah direnggang soleh kelawan solihah masyarakat Mulyo Sri Kecamatan Perembun masyarakat Prapat Kidul Pituruh Purworejo sedaya pinaringan barokah kali Allah Subhanahu wa taala Allahumma keluarga sakinah mawaddah warahmah keturunan ingkang soleh kelawan solihah selamat bujak mulya menang dunya akhirat kula jenengan sami Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Katuran pramila dicara kana benda tinggal areng mimpi doa kula dalem tinggal kepareng mimpi doa Romo Kiai punten kalurah tinggal kepareng mimpi doa kula dhewe mungkin Pak Jenderal, kalau tak barikan Pak Kiai Muhajir, ini Kiai ini pun lah, alhamdulillah. Katuran Romo Kiai keparang Minara Lenggah, kulo nyuwun barokah doa niku kulo pribadi kali Mas Pangeran Mbak Mas Bakti Mbak Rosi dulur werdo kulo sederek kapten werdo kulo. Katuran Romo Kiai Muhajir total kami mula periksa cakap ibu nuwun buat pangapunten ampun diberi kita ndonga dulu sareng-sareng muga-muga tambah barokah Allahumma nuwun Allahumma fi ila barik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan Romo Kiai keparang Minara dari sallallahu nuwun sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga sareng-sareng kita doani acara ini dan semoga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
sayyidil awwalin wal akhirin wasabbin radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sabatina ashabi sayyidina rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa khataayana kullaha. Allahumma ighfir li dzunubi wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, barakallahu laka wa baraka 'alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma alif bainahuma, Allahumma alif baina arusyaini Allah kama alafta baina Adama wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Syarah wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Sulaykha wa alif bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tudalliluna biha aqsal ghayat min jami'il khairat hayat wa kamal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul hadatuna al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.